tentang training edukasi Zoom online 3I, teman-teman. Karena ini program dari bisnis kita, ya, bisnis CAR. Oke, yang pertama adalah pertama adalah insurance, ya, tentang asuransinya. Teman-teman sangat harus mengerti benar tentang asuransinya, bahwa asuransi di program 3I ini, teman-teman, ini asuransinya adalah asuransi jiwa saja, ya. Jadi tidak ada asuransi tambahan atau rider seperti kesehatan atau kerugian atau misalnya kebakaran dan sebagainya, ya. Itu tidak ada, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan, ya, misalnya cacat total dan sebagainya. Jadi tidak ada, teman-teman. Hanya pure adalah asuransi jiwa, ya. Jadi sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat mudah dipahami karena kita lebih fokus itu nanti di income, teman-teman, ya. Oke, asuransinya adalah asuransi dari 3 produk. Yang pertama itu GainPro. Saya tidak menjelaskan banyak tentang GainPro. GainPro adalah asuransi tentang pendapatan keluarga, ya, bila tulang punggung keluarganya itu mengalami meninggal dunia, maka keluarganya akan di cover per bulannya sesuai dengan tabel yang ada, teman-teman, ya. Yang kedua adalah produk asuransi syariah Istiqmal, di mana masa kontraknya adalah 7 tahun. Jadi kalau selesai masa kontrak, teman-teman akan mendapatkan semua premi atau kontribusi yang telah dibayarkan, ya, ditambah ada kelebihan hasil investasi, teman-teman, ya. Nah, kalau misalnya kita putus kontrak, jadi uang kita atau investasi kita sudah diambil dulu sebelum masa kontrak 7 tahun, ya, maka yang ada adalah 100% nilai investasi. Teman-teman harus membedakan, ya, antara nilai investasi dengan kontribusi. Kalau kontribusi adalah premi yang kita bayarkan setiap bulan. Itu adalah kontribusi, ya. Kalau nilai investasi itu adalah kontribusi atau premi kita yang dibayarkan setiap bulan itu setelah dipotong oleh ujroh, ya, biaya-biaya ujroh. Ada juga dana tabaru dan sebagainya. Oke, itu adalah nilai investasi, teman-teman. Jadi pasti nilai investasi kita itu kurang dari premi yang kita bayarkan tiap bulan, ya, atau kurang dari nilai kontribusi yang sudah kita bayarkan. Makanya kalau putus kontrak, kita akan menerima 100% nilai investasi, ya, tidak akan sesuai dengan premi atau kontribusi yang sudah kita bayarkan per bulan, ya, karena kita melanggar kontrak, ya. Jadi ada istilahnya penaltinya, ya, di mana di tahun pertama itu penaltinya besar, ya, teman-temannya, ujrohnya besar 60%. Di tahun kedua itu makin mengecil 22,5%, dan di tahun ketiga itu makin mengecil lagi, ujrohnya adalah 9%. Jadi makin tahun makin ke sana makin mengecil, sedangkan di tahun keempat, ya, dan seterusnya itu sudah tidak ada lagi pemotongan ujroh, teman-teman, ya. Oke, tapi bukan berarti setelah 3 tahun kita putus kontrak gitu, misalnya di tahun ke-6 kita udahan gitu, kita putus kontrak, kita ambil semua, kita akan mendapatkan 100% nilai investasi. Itu tidak akan utuh, tidak akan full 100% kontribusi yang sudah kita bayarkan, ya, karena kita sudah terkena potongan di tahun pertama, kedua, dan ketiga, teman-temannya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara premi yang dibayarkan setiap bulan yang biasa kita sebut kontribusi dengan nilai investasi, ya. Nah, kalau meninggal akibat kecelakaan, maka kapanpun, ya, jadi misalnya baru seminggu, baru sebulan, baru 3 bulan, atau kapanpun, kalau meninggal kecelakaan, teman-teman, itu ahli waris akan menerima UP, uang pertanggungan, ya, atau dana santunan sebesar 60 kali, ya, 60 kali dari premi yang dibayarkan setiap bulan. Jadi kalau ada
orang yang membayar preminya 500.000 per bulan, amit-amit kalau dia meninggal akibat kecelakaan, maka ahli warisnya akan mendapatkan 500.000 dikali 60 kali, jadi 30 juta UP-nya, teman-teman ya. Jadi UP itu adalah 60 kali dari premi atau kontribusi yang dibayarkan setiap bulan. Ditambah 100% nilai investasi yang ada. Ya. Di mana itu Pak saya bisa lihat nilai investasi? Teman-teman nanti akan bisa lihat di Mobis. Kalau kita di handphone enak ya, kita bisa lihat di Mobis di bagian portofolio. Itu kita akan bisa melihat berapa nilai investasi kita. Ya, kalau kita meninggal akibat kecelakaan, total ahli waris yang akan diterima berapa? Kalau kita meninggalnya akibat sakit atau bukan kecelakaan, itu berapa gitu ya. Itu nanti ada semua di portofolio di Mobis, teman-teman ya. Nah, yang kedua, kalau meninggal bukan kecelakaan, ini ada tenggat waktu yaitu 2 tahun ya. Kalau dalam masa 2 tahun atau kurang, orang itu meninggal bukan karena kecelakaan, maka yang akan diberikan ke ahli waris adalah 100% kontribusi. Ya. Artinya 100% premi yang sudah dibayarkan. Misalnya dia bayar preminya per bulan 700.000, ya, udah 10 bulan dan orangnya meninggal karena sakit, maka 700.000 kali 10 yaitu 7 juta. Itu dikasihin lagi ya, jadi diberikan lagi teman-teman ya. Ditambah 100% nilai investasi. Jadi ya setelah dipotong ujroh dan sebagainya itu ya, itu akan diberikan. Jadi 7 juta plus-plus lah istilahnya ya. Kayak teman-teman, itu kalau meninggalnya bukan kecelakaan. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 tahun ya, itu sama kayak meninggal akibat kecelakaan ya. Misalnya 2 tahun 3 bulan ya, orangnya meninggal misalnya premi yang 700.000, maka uang pertanggungannya dikali 60 kali ya, 42 juta, ditambah 100% nilai investasi yang sudah terbentuk selama 2 tahun 3 bulan itu ya. Itu semoga teman-teman mengerti ya. Kalau misalnya belum mengerti ya catat aja, nanti kalau mau nanya nanti di akhir acara boleh nanti teman-teman nanya ya kalau misalnya belum mengerti. Oke. Oke, yang kedua ada proteksi 8 atau Pro 8. Masa kontraknya 8 tahun. Kalau putus kontrak itu dibagi 2, teman-teman ya. Kalau kurang dari 1 tahun, kalau 1 tahun udah ada ya. Kalau 1 tahun udah ada nilainya. Kalau kurang dari 1 tahun, itu belum ada nilai tunai, belum ada apapun, jadi 0. Jadi kalau misalnya ada orang yang ikut Pro 8, ambil yang 700.000, ya, baru 10 bulan ikut, kan sudah menyetorkan berarti preminya udah 7 tahun, 7 juta, teman-teman ya. 700.000 kali 10, 7 juta. Nah, maka waktu 10 bulan itu dia mengundurkan diri, putus kontrak, maka belum ada nilai tunainya alias 0 ya. Wah, rugi dong kalau kayak gitu ya. Ini aturan mainnya, teman-teman. Jadi ikut asuransi itu bukan masalah untung dan rugi, teman-teman ya. Karena asuransi itu adalah kita menyiapkan dana kepada keluarga kita, terutama ahli waris, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terutama kematian atau meninggal dunia ya, kayak dari si tulang punggung keluarga, teman-teman. Jadi bukan soal untung dan rugi kalau masalah asuransi ya. Oke, tapi kalau udah 1 tahun atau lebih, itu sudah ada nilai investasinya yang disebut dengan nilai tunai proporsional gitu, teman-teman. Kalau di Syariah Istiqbal kan disebutnya nilai investasi. Nah, kalau di Pro 8 disebutnya nilai tunai proporsional. Nilai tunai proporsional ini adalah nilai pasti. Dan itu ada rumusnya ya. Nanti kapan-kapan saya akan kasih tahu teman-teman itu rumusnya dan bagaimana kita bisa menghitung nilai pasti dari NTP ya, nilai tunai proporsional ini. Dan ada cara cepatnya juga menghitungnya ya. Woi, mantap ya. Saya punya cara cepat menghitungnya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka matematika dan pusing dengan rumusnya,
itu saya punya cara cepatnya. Tapi nanti saya akan berikan di sesi khusus produk ya teman-teman ya. Oke, kalau meninggal akibat kecelakaan ya itu sama dengan syariah istiqmal, itu kapanpun ya kalau yang bersangkutan ini atau tertanggung ini meninggal akibat kecelakaan, maka akan diberikan kepada ahli waris uang pertanggungan atau dana santunannya itu ya 60 kali dari premi yang dibayarkan setiap bulan ditambah 100% NTP atau nilai tunai proporsional teman-teman yang sudah terbentuk ya, yang sudah terbentuk gitu. Eh, Gimana Pak kalau misalnya sebelum 1 tahun orangnya meninggal akibat kecelakaan? Ya berarti misalnya dia ambil yang 700.000 ya. Amit-amit orangnya meninggal karena kecelakaan baru misalnya kurang dari 1 tahun, misalnya 8 bulan gitu ya. Maka orang itu akan mendapatkan UP 60 kali dari 700.000, yaitu 42 juta ya. Ditambah kan NTP-nya belum ada tuh ya, belum ada karena kurang dari 1 tahun, ya berarti ditambah nol ya. Maka orang tersebut ahli warisnya akan mendapatkan 42 juta teman-teman ya, seperti itu. Kalau meninggalnya bukan kecelakaan, sama dengan syariah istiqmal, itu dibagi dalam tenggat 2 tahun ya. Kalau 2 tahun atau kurang dan orang itu meninggal karena sakit misalnya, maka 100% preminya, jadi premi yang sudah dibayarkannya itu akan dikembalikan ya. Jadi kalau misalnya dia nabung yang 1 juta selama misalnya 15 bulan ya, kurang dari 2 tahun 15 bulan ya, 1 juta kali 15 kan 15 juta ya. Maka kalau dia meninggal karena sakit, 15 jutanya akan dikembalikan. Preminya doang ya. Tidak ditambah nilai tunai proporsionalnya, nggak ada ya. Terus kalau lebih dari 2 tahun, ya itu sama dengan kecelakaan. Uang pertanggungan atau dana santunan yang 60 kali dari premi itu akan diberikan kepada ahli waris ditambah 100% NTP atau nilai tunai proporsional yang sudah ada ya. Jadi kalau Pro 8 ini nilai tunainya pasti teman-teman ya. Kalau syariah istiqmal itu tidak pasti karena tergantung nilai investasi yang ada. Gimana Pak kalau syariah istiqmal ternyata investasinya merugi, nanti 7 tahun kayaknya uang yang kembali ke kita rugi dong jadinya. Enggak, teman-teman ya. Kalau syariah istiqmal, apapun yang terjadi setelah 7 tahun, maka Anda akan dikembalikan lagi semua preminya, full ya, tetap plus nilai investasi yang apa namanya terjadi, teman-teman ya. Jadi jangan takut setelah 7 tahun atau masa kontrak berakhir, itu kita akan rugi. Enggak, tidak ada rugi ya di syariah istiqmal. Kalau Pro 8 ada rugi Pak? Enggak, apalagi Pro 8. Sudah jelas kalau nanti 8 tahun kita akan dikembalikan semua uang kita yang sudah kita tabungkan ya selama 5 tahun itu dan ditambah 8% gitu teman-teman ya. Jadi dua-duanya tidak ada rugi saat masa kontrak berakhir ya. Oke, usia peserta 1 sampai 59 tahun yang tertanggung ya, yang ditanggungkan gitu teman-teman ya. Usia pemegang polis atau bisnis 18 sampai 75 tahun karena ini pebisnis, nggak mungkin pebisnis itu di bawah 18 tahun ya, itu masih anak-anak, itu namanya eksploitasi anak, nggak boleh ya. Jadi harus yang sudah pantas untuk mencari uang istilahnya, yaitu dari usia 18 tahun sampai 75 ya. Dulu saya juga dari umur 18 tahun teman-teman udah nyari duit ya dari les privat. Oke, masa pembayaran 5 tahun atau 60 bulan ya. Teman-teman kalau bisa jangan nunggak ya. Kalau nunggak ya 5 tahun bisa. Cuma kalau misalnya kalau banyak tunggakan, teman-teman bisa lebih dari 5 tahun ya, lebih dikit sih karena kita ada masa tenggang atau grace period ya. Premi dan UP 60 kali ya. Yang 350.000 21 juta, 500.000 30 juta, 700.000 42 juta, 1 juta 60 juta, dan 2 juta 120 juta. Jadi uang pertanggungan atau dana santunannya itu 60 kali dari premi per bulan yang kita bayarkan teman-teman ya. Oke. Masa tenggangnya
Grace period adalah 90 hari. Lebih dari 90 hari, polis otomatis lapse ya. Masa tenggang atau grace period ini adalah masa di mana kita dikasih kesempatan kalau misalnya pada bulan itu mungkin kita belum ada uang ya, atau mungkin kita lupa, atau mungkin kita kelewat ya, dan sebagainya lah. Jadi saat bulan itu kita belum bayar premi teman-teman ya, itu perusahaan memberikan 90 hari ya, kurang lebih berarti 3 bulan ya, nggak harus 3 bulan, karena kan satu bulan kan ada yang 31, ada yang 30, bahkan kalau Februari kan sampai 28 ya. Jadi kurang lebih 90 hari atau ya 3 bulanan lah ya, kurang lebih. Itu teman-teman dikasih kesempatan ya. Ini baik banget loh ya, baik Syariah Istiqmal maupun Pro 8 ya, teman-teman. Jadi inilah kurang lebih insuran atau asuransi yang akan didapatkan oleh ahli waris jika tertanggung atau pesertanya itu meninggal dunia, teman-teman. Yang kedua adalah investment, investasi ya. Hati-hati teman-teman, zaman sekarang ini orang-orang karena tahu ya bahwa kita lagi susah nyari duit, ya kan? Banyak apa namanya orang-orang saudara-saudara kita yang bekerja itu di PHK, ya. Mereka mungkin mendapatkan uang apa ya? Uang PHK tuh uang apa namanya sih? Kalau kerja tuh teman-teman, uang uang PHK lah, gitu ya. Uang PHK gitu. Coba teman-teman yang kerja kasih tahu lah itu uang apa namanya ya? Uang PHK tuh. Oke, uang kompensasi lah ya. Nah, itu mereka ada uang tapi mereka bingung. Pengen usaha, mau usaha apa dan nggak pernah usaha. Biasanya kerja ya. Pesangon, pesangon ya, uang kompensasi lah ya, pesangon ya. Oke. Eh, Terus misalnya uangnya buat pakai apa nih? Dipakai usaha yang lain. Itu Asep Firman tolong jangan coret-coret ya. Jangan gini-gini ininya, Pak Asep Firman. Jadi ada coret-coret di depannya ini. Apa namanya? Uangnya itu dipakai buat dagang atau buat apa, mungkin nggak punya pengalaman ya, jadi mungkin takut untuk memulai ya, takut untuk memulainya. Nah, sekarang ini banyak investasi-investasi bodong, hati-hati teman-teman ya. Itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan hari-hari yang orang-orang pada bingung ini mempergunakan apa namanya dengan cara ini dan itu ya. Ada yang, ayo ini nih dengan membaca aja ya, Anda nanti tiap hari dikasih. Ada yang 10.000, 30.000, bahkan ada yang berapa tuh 90.000 atau berapa ya. Kita nyetor duit, nanti kita dikasih setiap harinya. Nah itu kan duit kita juga. Ujung-ujungnya apa? Baru 2-3 bulan perusahaannya udah nggak ada teman-teman. Ya, perusahaannya udah nggak ada. Akhirnya apa? Kita rugi. Ada investasi lagi ya, tentang mungkin investasi properti, investasi emas, investasi apapun. Ujung-ujungnya apa? Perusahaannya tutup, perusahaannya bangkrut, udahan, ya kan? Kitanya bingung, uang pesangon kita malah jadi habis ya. Harusnya uang pesangon itu untuk mencukupi keluarga, sementara kita nyari kerja, ini malah udah habis duluan. Sehingga apa? Keluarga kita itu malah makin menderita, teman-teman. Kitanya belum kerja, tapi uangnya habis ya. Makanya hati-hati zaman sekarang tentang investasi, teman-teman. Ya, terus gimana caranya, Pak? Biar saya tahu nih, ini investasi di sini tuh aman atau enggak? Teman-teman bisa cek, yang pertama adalah tentang OJK-nya. Ya, minta bahwa perusahaan itu sudah terdaftar di OJK. Kalau dia bilang ya nanti sedang diurus, ya udah diurus saja dulu. Anda jangan mau gabung, ya. Kalau memang dia ngomong sedang diurus, ya nanti diurus aja. Kalau misalnya dia bilang ada OJK-nya, suruh cantumin mana bukti OJK-nya mana, gitu teman-teman. Ya, itu nomor satu. Minta OJK-nya ada enggak, ya. Kalau misalnya dia bilang ini surat-surat apa perusahaannya lengkap loh. Surat-surat perusahaan mah gampang teman-teman. Bikin CV itu murah, bikin PT juga murah, gitu loh. Itu surat-surat perusahaan lengkap ya. Tapi OJK nggak bisa sembarangan dapat ya. Oke, jadi kalau perusahaan-perusahaan kayak gitu ada yang investasi-investasi ke teman-teman, tanya ada OJK-nya nggak?
Kalau bilangnya lagi diurus, udah suruh ngurus dulu aja, teman-teman ya. Kalau ada, suruh buktikan mana bukti sudah terdaftar di OJK ya. Yang kedua, teman-teman harus cek dulu itu pemiliknya siapa namanya. Itu misalnya namanya si A. Si A ini siapa? Cek teman-teman ya di Google atau dimanapun cek gitu loh. Ya jangan-jangan si A ini sebenarnya adalah orang yang lagi bangkrut, yang lagi banyak hutang ya, dan dia pengen cari uang dengan cara yang cepat. Dengan cara yang cepat yang ngapain? Ya nipu gitu loh ya. Cek dulu siapa si A ini ya. Jadi pemiliknya teman-teman cek dulu gitu loh. Yang ketiga, nama perusahaannya. Nama perusahaannya misalnya X ya. Perusahaannya namanya X. Cek teman-teman di Google. Ya, perusahaan X ini bergerak di bidang apa? Jangan-jangan dia bergerak di bidang apa namanya? Di bidang pertanian gitu, tapinya ke investment gitu ya. Hati-hati teman-teman, cek yang jelas ya. Jadi OJK-nya, nama pemiliknya itu siapa? Jangan-jangan dia apa namanya? Orang yang lagi butuh duit makanya cepat-cepat bikin perusahaan dan menipu teman-teman, atau dan cari juga nama perusahaan ini bergerak di bidang apa ya. Tiga itu teman-teman seenggaknya teman-teman cek dulu. Kalau tiga-tiganya kacau atau salah satunya juga kacau, udah nggak, jangan teman-teman. Dipastikan perusahaan itu akan kabur ya. Nah, bagaimana dengan eh, CHR? Jelas kalau CHR teman-teman terdaftar di OJK sejak 1987 ya, nomor 14. Oke. Yang kedua, ini adalah perusahaan anak perusahaan dari Salim Group. Perusahaan Salim Group adalah perusahaan konglomerasi yang sangat-sangat besar di Indonesia, meliputi Indomie, Indofood, Indomaret, ya Alfamart, Bogasari, apa sih? Bogasari ya, betul ya, Tepung ya, dan sebagainya teman-teman. Ini perusahaan yang sangat-sangat besar ya, dengan kekayaan totalnya itu hampir 900 triliun teman-teman ya. Nah jelas gitu loh perusahaannya. Terus yang punyanya siapa? Pak Antoni Salim. Itu jelas gitu. Ini adalah salah satu konglomerat kalau nggak salah nomor 4 ya terkaya di Indonesia teman-teman ya. Jadi jelas gitu kalau CHR. Makanya saya pribadi itu sangat-sangat aman, nyaman, dan tenang aja ya berbisnis di CHR ini teman-teman. Oke, nawarin ke saudara, ke teman, ke siapapun saya itu tenang. Kenapa? Karena perusahaannya sudah sangat-sangat jelas ya, punya kantor pusatnya, kantor cabangnya di seluruh Indonesia itu banyak, lebih dari 60 teman-teman, dan punya sendiri lagi, kagak ada yang ngontrak ya. Jadi jelas teman-teman. Nah, apa itu investasi? Investasi itu menanamkan uang atau dana dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi teman-teman kalau ambil eh, apa namanya syariah istiqmal ataupun pro 8, jangan diambil di tengah jalan. Kalau diambilnya di tengah jalan, ya jelas akan mendapatkan kerugian teman-teman karena kita melanggar kontrak ya. Tapi kalau kita dibiarkan sesuai kontrak yang berlaku 7 tahun atau 8 tahun, maka kita akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, itu investasi teman-teman ya. Kalau investasi bodong ya boro-boro untung malah buntung ya. Hati-hati teman-teman. Ada dua tujuan investasi: mendapatkan keuntungan di masa depan dan mengantisipasi tekanan inflasi ya. Ini adalah tujuan utama dalam kita berinvestasi teman-teman. Oke. Nah, ini saya akan cerita tentang yang asuransi syariah istiqmal ya, dengan akad berdasarkan tujuannya yaitu tabaru dan tijarah ya. Yang diusung oleh asuransi syariah adalah akad tabaru ya, karena tentang sosial atau kebajikan dengan tujuan tolong menolong ya, dan juga saling menanggung teman-teman ya. Jadi bukan tijarah, bukan tujuan komersial. Jadi kalau misalnya kita ikut di asuransi syariah istiqmal teman-teman, jangan ngitung untung rugi ya. Jangan ngitung, wah untung nggak saya nih, rugi nggak saya nih, wah gimana, jangan. Karena kita sedang ada dalam jenis akad tabaru tentang sosial, tentang kebajikan ya, saling tolong menolong dan saling menanggung teman-teman. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami apa namanya musibah kematian ya, itu
akan diberikan santunan itu dari kita juga yang disebut dengan dana tabaru. Dana tabaru ini dikumpulkan dan akan diberikan kepada saudara kita yang mengalami musibah kematian. Jadi kita tuh benar-benar apa ya, eh, sesuatu yang wah pokoknya luar biasa lah ya. Saya nggak bisa ceritakan yang lebih karena asuransi syariah istiqlal ini teman-teman kita nih benar-benar ada dalam suatu eh, investasi yang tidak hanya menguntungkan buat kita tapi juga bisa menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah ya. Jadi luar biasa banget di asuransi syariah ini teman-teman. Nah, inilah apa namanya, bagan ya, bagan di mana misalnya kalau teman-teman tanya kemana nih akan dikelola ya dana-dana kontribusi kita atau premi kita nih, itu kontribusi peserta yaitu kita nih teman-teman ya, itu akan dipotong dulu ujroh dan tabaru ya yang tadi saya sebutkan. Tahun pertama 60%, tahun kedua 22,5%, tahun ketiga 9%. Nah, setelah itu sisanya itu kontribusi dana investasinya akan dikelola ya oleh fund manager di CHR ya, dan ini akan menjadi dana investasi peserta ya. Ini yang disebut dengan investasi kita teman-teman ya. Oke. Nah, kalau lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Dana-dana itu ya setelah dikurangi ujroh dan tabaru teman-teman ya, itu akan dikelola oleh manajer investasi atau fund manager ya. Dan saat pengelolaan juga itu diketahui sama OJK karena terdaftar dan diawasi sama OJK teman-teman ya. Jadi OJK mengawasi kemana nih dana-dana ini disalurkan ya. Kalau syariah ya jelas akan disalurkan ke saham-saham syariah teman-teman ya, pasar uang juga yang bersifat syariah. Jadi jangan takut bahwa ini haram, tidak teman-temannya. Bahkan ada fatwa MUI-nya tentang ini ya teman-teman, bahwa ini tidak haram. Oke. Dan nggak hanya OJK, saat mengelola dana-dana itu, manajer investasi ini pembukuannya pun itu diawasi oleh bank kustodian ya. Bank kustodian dari CAR itu adalah Bank CIMB Niaga teman-teman ya, CIMB Niaga. Kayak itu bank kustodiannya. Jadi semua pergerakan keuangan dari CAR ini itu diawasi ya oleh bank kustodian. Nah, kalau ada kekurangan dan sebagainya, bank kustodian ini akan apa namanya berkonsultasi dengan OJK bahwa ini ada kekurangan nih ya, ada kekurangan dan mungkin CAR harus menambah dananya ya agar tetap stabil, yang biasanya itu diukur dengan yang namanya RBC ya, RBC ya teman-temannya, risk based capital teman-temannya, itu harus minimal 120% dana yang ada ya teman-teman. Jadi misalnya kurang lebih ini secara gampangnya ya. Kalau misalnya dana yang ada di CAR itu, dana nasabah itu ada 1 miliar gitu ya, maka di bank kustodian itu ya CAR harus ada 1 miliar plus 20% teman-teman ya, dari 1 miliar jadi 1,2 miliar harus ada, itu 120% minimal teman-teman ya. Sekarang ini RBC-nya CAR kalau nggak salah di atas 240 ya, teman-teman, kurang lebih ya. Saya belum ngecek pastinya. Kalau nggak salah di atas 240%. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi sangat-sangat sehat banget ya. Sehat banget keuangan dari CAR ini, teman-teman. Nah, setelah dikelola ya di pasar uang syariah dan sebagainya, saham-saham syariah ya, maka hasil investasinya ini akan dilaporkan kepada investor melalui apa? Melalui teman-teman bisa lihat di Mobis ya, di bagian portofolio teman-teman ya. Itu di sana teman-teman akan lihat bahwa itu adalah hasil pengelolaan dana-dana kita setelah dikurangi ujro dan tabaru oleh si manajer investasi ini. Jadi semuanya tuh jelas teman-teman ya, jelas gitu loh. Enggak istilahnya kita naruh duit misalnya 10 juta, 20 juta, nanti dijanjiin 3 bulan jadi 50 juta gitu ya. Dari mana itu kayak gitu-gitu? Ujung-ujungnya apa? Ya kabur perusahaannya. Mungkin waktu 10 juta dikasih 50 juta,
masih dapat gitu ya. Wah, karena tertarik kita naruh 100 juta. Kabur aja udah perusahaannya, teman-teman. Hati-hati dengan perusahaan-perusahaan bodong seperti ini, teman-teman ya. Oke. Next. Nah, ini yang sangat-sangat saya sukai dan teman-teman juga senangnya, yaitu income. Ya, karena apa? Karena memang kita menyisihkan uang pun nggak gampang ya. Kita mungkin ada yang dari bekerja, ada yang mungkin dari dagang, ada yang mungkin dari bisnis online atau apapun, harus apa namanya, bayar premi tiap bulan atau nabung istilahnya ya, menabung tiap bulan sebesar misalnya 500.000 atau 700.000 atau 1 juta ya, itu teman-teman sesuai dengan kebutuhannya ya kan, kebutuhan 7 atau 8 tahun ke depan, itu nggak gampang teman-teman ya. Kalau misalnya yang gaji mungkin UMR sekitar 3,8, kalau kita nabung yang 700.000 udah keambil, eh, atau kalau bahasa Jermannya kacoceng, karena ya kacoceng 700.000 udah tinggal 3,1 ya kan, untuk makan, untuk ini, untuk itu dan sebagainya, tambah kurang malah ya. Nah, dengan adanya yang ketiga yaitu income, ini sangat-sangat membantu kita teman-teman agar kita bisa membayar premi tiap bulan atau kontribusi tiap bulan yang biasanya kita sebut dengan nabung ya, kita nabung tiap bulan gitu gampangnya ya. Itu apa namanya, jadi tidak memberatkan. Bahkan dengan income ini tidak hanya membantu atau menolong kita membayar premi tiap bulan, tapi juga memberikan pendapatan lebih ya pada kita. Lebihnya berapa? Kalau Anda yang sungguh-sungguh mengerjakan, lebihnya lebih banget, bahkan bisa mengubah hidup ya, keadaan ekonomi seseorang, teman-teman, dan sudah banyak banget ya. Salah satunya adalah saya dan Bu Eri, yaitu salah satu dari mitra CHR yang yang bisa mengubah keadaan finansial kami, teman-teman ya, di mana kami dulu terpuruk hutang 1 miliar, dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang kita semuanya beres. Ini berkat kesempatan yang diberikan oleh CHR lewat program 3I Reborn-nya ya, melalui yang ketiga yaitu income. Nah, kalau misalnya bisa memberikan bonus puluhan ratusan juta seperti itu, rugi nggak perusahaannya? Jangan-jangan nanti perusahaannya rugi malah karena ngasih bonusnya yang banyak-banyak ke mitranya. Ada yang sekian puluh juta, ada yang sekian ratus juta, bahkan mungkin ada yang miliar kali ya. Itu jangan-jangan nanti perusahaannya bangkrut gitu kan. Yuk kita sama-sama belajar tentang income di 3i Reborn CHR, teman-teman. Oke, jenis dan pembagian persen bonus 3i Network atau 3i Reborn adalah seperti ini ya. Ada 6 macam bonus, teman-teman. Ada bonus rekrut, elite booster, posisi, level, royalti, dan persistensi, di mana kedua bonus-bonus ini dibagi dua bagian, yaitu bonus-bonus yang langsung diambil dari premi ya, atau kontribusi yang ada itu langsung diambil, yaitu apa? Bonus rekrut dan bonus persistensi ya. Itu langsung diambil dari premi. Dan ada juga bonus-bonus yang diberikan lewat NPV ya, National Premi Value, teman-teman. Oke, dari lewat NPV ada Elite Booster, posisi, level, dan royalti. Bagaimana semuanya ini diberikan, nanti saya akan jelaskan ya. Total itu adalah, total ini ya dari 4 jenis bonus ini ya, yang NPV ya, yang NPV bukan yang premi. Kalau premi kan jelas 25% premi, 0,286% premi, itu mah gampang ya. Nah, NPV ini totalnya ada 137%. Oke, nah bagaimana rumusnya dari bonus-bonus ini? Saya sudah ringkas teman-teman, bahwa kalau misalnya total premi seluruh mitra ya di CHR 3i Reborn ini ada seperti kotak coklat ini, teman-teman ya. Ada coklat kotak seperti ini dibagi dua, teman-teman ya. Dipotong ya, disomplak, disomplak ya, dipotong jadi dua, teman-teman, di mana 32% ini adalah untuk bonus-bonus,
dan 68% adalah untuk yang lainnya ya. 32% itu untuk apa? Ini adalah untuk keempat jenis bonus tadi, yaitu bonus elit, posisi, level, dan royalti ya yang totalnya 137% NPV, teman-teman. Nah, 68%-nya premi itu ini untuk bonus rekrut tahun pertama, bonus persistensi ya, investasi tahun pertama dan keuntungan CAR. Jadi kalau kita lihat secara sekilas ya, ini tidak akan mungkin bonus-bonus tadi itu akan merenggut atau mengambil keuntungan CAR. Nggak akan. Karena sudah dipisahkan, sudah dipotong 32% nih buat bonus-bonus elit posisi level royalty yang jelas-jelas ini yang besar mah di sini teman-teman ya. Sedangkan untuk bonus rekrut tahun pertama dan persistensi sedang investasi ya itu ada semuanya di 68% ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan lebih terinci lagi teman-teman ya. Oke. Sebelum itu ini teman-teman tentang BV dan NPV biar teman-teman mengerti ya. BV itu singkatan dari business volume ya. Business volume sedangkan NPV adalah national premi value ya. Apa sih BV itu? Business volume tuh BV atau business volume adalah omset premi nasional, jadi semua premi-premi yang ada ya dari mitra-mitra CAR ya khususnya THR Ribbon ini teman-teman itu diambil 32%-nya ya itu BV. Oke, diambil 32%-nya. Tadi teman-teman ingat ya, 32% itu adalah untuk keempat jenis bonus itu ya. Ya ini tadi ya apa dipotong atau disomplak ya 32%-nya. Itu disebut BV, teman-teman. Jadi tadi yang coklat yang 32% itu adalah BV. Oke. Nah, sedangkan NPV adalah BV tadi coklat yang 32% itu ya coklat yang kecil itu dibagi-bagi ke empat jenis bonus tadi ya. Teman-teman harus ingat bonus-bonusnya ya, yaitu bonus elite booster, bonus posisi, bonus royalti dan juga bonus level ya. Oke, dibagi ke empat jenis bonus itu di mana empat jenis bonus itu totalnya ada 137%. Jadi coklat yang kecil tadi itu namanya BV, teman-teman ya. Premi semuanya diambil 32% itu BV, business volume. Dan NPV itu adalah coklat yang 32% tadi dibagi-bagi ke empat jenis tadi. Jelas ya? Kurang lebih gambarannya jelas ya teman-teman ya. Jadi nggak akan ada yang namanya over bonus ya, over budget, nggak ada teman-teman ya. Karena sudah disisihkan ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini contohnya teman-teman. Total premi 10M. Ya, 10M. Diambil dulu coklat kecilnya 32% ya. Coklat kecil itu 32% jadi 3,2M. Oke. BV itu teman-temannya 3,2M dari 10M udah diambil tuh 3,2M coklat kecil. Nah, coklat ini akan dibagikan ke 137% atau empat jenis bonus tadi ya. Jadi itu namanya NPV. Jadi NPV-nya adalah 3,2 dibagi 137%. Jadi 2,335766 miliar, teman-teman ya. Oke. Nah, dibagi tuh ke elit 15%. Ya, jadi 15% kali NPV. NPV-nya kan 2,335 ini, teman-teman ya. 350 juta lebih. Posisi 47% totalnya dari NPV ya. 1M lebih. Level 70% NPV, jadi 70% dikali 2,335 itu ya, 1,6 lebih. Royalti omset itu 5% NPV ya, itu kurang lebih 116 juta lebih. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya ya, keempat bonus ini 350 juta ditambah 1M lebih, tambah 1,6M lebih, tambah 116 juta lebih, totalnya adalah 3,2M. Atau totalnya adalah BV atau coklat kecil tadi, teman-teman. Ya. Jadi makanya coklat kecil tadi untuk bonus-bonus itu sudah disiapkan. Jadi nggak akan ada over budget. Ya, atau misalnya ngambil keuntungan dari perusahaan jadi rugi, kagak ada. Karena di
coklat kecil tadi itu yang akan dibagi-bagikan untuk bonus itu, teman-teman. Jadi teman-teman sudah ngerti sekarang ya, apa itu BV. Jadi kalau BV teman-teman ingat aja coklat kecil ya. Coklat kecil itu 32%. Apa itu NPV? NPV itu adalah coklat kecil tadi, BV tadi, itu dibagi ke 4 jenis bonus tadi ya, elite, posisi, level, dan royalty ya, atau 137% total persennya, teman-teman ya. Kurang lebih kayak gini ya, jelas teman-teman ya, nggak apa-apa nanti kapan-kapan kita tentang marketing plan lagi, karena belajar itu nggak cukup sekali, harus berkali-kali agar tidak hanya mengerti, tapi benar-benar paham, teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa menjelaskan kepada tim Anda ya, khususnya apa itu BV, apa itu NPV, dan penghitungannya ya. Oke, jangan sampai cuma ngerti doang gitu, tapi pas menjelaskan bingung gitu ya. Oke, dan ini harus berkali-kali. Oke, teman-teman. Next ya. Ini akan lebih rinci lagi, teman-teman, sehingga teman-teman akan lebih mengerti lagi. Ya, yang pertama adalah tahun pertama. Tahun pertama investasi kita 40%, ujrohnya 60%. Ya, jadi kalau ini ada kue yang bulat ya, yang hijau itu adalah investasi kita, yaitu 40%. Ya, ini dari premi teman-teman ya, atau dari yang kita tabungkan itu 40%-nya hak kita, milik kita ya. 40%-nya di tahun pertama itu adalah hak kita, milik kita ya. Terus sponsor tahun pertama adalah 14,29% ya. Itu dari premi juga ya, dari premi juga teman-teman. Oke, terus 32% yang tadi ya, yang coklat kecil itu ya, bonus jaringan ya. Keempat jenis bonus itu 32% dari total premi ya. Jadi premi yang kita bayarkan itu 40% hak kita, 14,29% bonus sponsor ya, atau bonus rekrut, 32%-nya total bonus jaringannya. Jadi kalau kita tambahin 40 tambah 14,29 tambah 32 berapa teman-teman? Hitung sendiri lah ya. Kayak 54 tambah ini berarti 86,29. Nah, sisanya yang warna merah tua ini yaitu 13,71% adalah keuntungan dari CAR ya. Itu perusahaannya kok enak banget, untung kok Pak. Ya harus untung perusahaan, masa perusahaan nggak untung teman-teman? Nanti perusahaan nggak untung mau bangkrut atau ya, harus untung karena perusahaan juga ada beberapa pengeluaran yang harus dibereskan teman-teman ya. Oke, ini di tahun pertama, jadi tidak ada kerugian sama sekali ya. Di tahun kedua, yuk kita masuk tahun kedua ya. Di tahun kedua investasi kita udah 77,5%. Wah, investasinya udah gede nih teman-teman ya. 77,5%. Jadi itu hak kita ya. Yang kita bayarkan tahun kedua tiap bulan preminya 77,5% itu hak kita ya. Oke. Dan bonus sponsor tahun kedua, karena kita bonus sponsor 3 tahun ya. Tahun kedua sebesar 7,15% ya. Kita dapatkan. Kok 32-nya nggak ada? Pak, ya itulah kenapa kita dihitungnya untuk omset 1 tahun ya, karena ada pembagian-pembagian proporsional yang harus dilakukan. Bayangin kalau tahun kedua 32%-nya masuk, bangkrut perusahaannya teman-teman. Udah mah 77,5% itu milik kita, ditambah 32, 109 tekor perusahaannya ya. Makanya di tahun kedua itu kita masih tetap dapat bonus sponsor ya, dan penghitungan omset hanya di tahun pertama teman-teman. Oke, tapi karena kita terus bergerak ya, terus merekrut, dan tim kita juga bergerak ya, makanya tiap-tiap tahun tuh ya kita nggak kerasa. Apalagi kita sendiri juga kan ambil lagi, teman-temannya ambil lagi, karena apa? Buat nabung ya kan, buat nabung investasi masa depan gitu loh. Makanya kita nggak kerasa ya. Oke. Dan ada sisa 15,35% adalah keuntungan dari CAR ya. Makanya di tahun kedua juga kagak rugi, teman-teman, tenang aja. Bagaimana di tahun ketiga? 91% loh itu hak kita ya dari total premi. Di tahun ketiga 91% itu adalah
investasi kita atau hak kita, ya. Sisa 9%-nya lagi kemana? Yaitu untuk bonus sponsor tahun ketiga atau bonus rekrut tahun ketiga sebesar 3,57%, teman-teman. Tidak ada lagi yang lain, ya. Dan ada sisa 5,43% keuntungan dari CAR, ya. Di tahun keempat 100% adalah investasi kita, dan CAR pun tidak mengeluarkan bonus-bonus yang lain, ya. Jadi tidak ada kerugian juga untuk perusahaan, tidak ada kerugian, tidak ada keuntungan, yang nggak masalah, oke? Karena tahun pertama, kedua, ketiga itu CAR udah untung, jadi nggak serakah, ya. CAR nggak serakah, nggak sampai kontrak kita 7 tahun, ayo selama 7 tahun CAR untung terus. Enggak, teman-teman, nggak serakah. Keren ya CAR ya, nggak serakah. Nggak kayak perusahaan lain mau ayo aja tiap bulan, ya tiap ini diambilin terus gitu, teman-teman. Apa namanya, jadi keuntungannya ngeruk terus. CAR mah nggak serakah, udah ngesbenghar, udah kaya raya. CAR mah ngapain serakah-serakah, kagak ada, teman-teman. Oke, inilah kurang lebih alokasi premi kita, investasinya dikurangi ujrohnya dan sebagainya, yang membuat perusahaan CAR ini dengan program 3i Reboundnya tidak akan pernah rugi, ya. Jadi kalau ada yang bilang rugi dong gini-gini, sotoy dia, berarti sok tahu, teman-teman, ya. Sok tahu sok pintar itu mah. Oke, teman-teman bisa jelaskan hal ini ke teman Anda yang STSP itu, ya, sok tahu sok pintar itu. Oke, teman-teman. Oke, next. Kita bahas CG per CG satu persatu, ya. Yang pertama adalah bonus rekrut, yaitu 25% dari premi, teman-teman. Dibagi 3 tahun, ya. Oke, satu kali rekrut dapat bonus selama 3 tahun. Jadi dibagi 3. Nah, ini tahun pertama tadi udah diterangin nama saya, ya. 14,29, tahun kedua 7,14, tahun ketiga 3,57%. Jadi totalnya adalah 25% selama 3 tahun, teman-teman. Oke. Terus berapa yang kita dapat dari mungkin premi yang 350, 500, 700, 1 juta, 2 juta, ya. Ini yang premi yang 350, teman-teman baca sendiri aja, ya. Saya nggak mau nyebutin, oke, teman-teman, karena ini ada, ya. Oke, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Ini adalah bonus rekrut selama 3 tahun, tahun pertama, kedua, dan ketiga. Jadi masing-masing premi itu berbeda-beda, ya. Tinggal dikali 14,29%. Oke, teman-teman, kita lihat yang kedua, ya. Bonus elit booster. Dulu sebelum 3i Rebound, ya, itu kita bonus elitnya harus rekrut 5 orang dalam 1 bulan. Dan bonus elitnya pun cuma 10% NPV, ya, dulu, ya. 10% NPV, teman-teman. Jadi ya mendapatkannya sulit, 5 orang. Bonus elitnya juga kecil, 10%, ya. Makanya apa namanya, dengan adanya 3i Rebound ini keren banget, karena kita satu bagiannya itu cukup minimal 3 orang aja, teman-teman, ya. Minimal 3 orang dan kelipatannya. Oke. Bahkan elitnya juga ditambah 5%, jadi 15% NPV. Makanya sebutnya elit booster. Apa itu elit booster? Kita lihat sama-sama, ya, teman-teman, ya. Ini contoh elit booster, ya. Saya akan coba terangkan yang pertama. Januari 1 elit, jadi mungkin rekrut 3 lah, ya. Februari elitnya 2, mungkin rekrut 6, ya, 2 kali, jadi double elit disebutnya, ya. Oke, maka elit yang diterima di bulan Februari itu double elit, yaitu 2 elit di Februari, ditambah boosternya di Januari tadi, teman-teman, tambah 1, jadi 3, ya. Ingat, booster tuh cuma 1 kali, ya. Cuma 1 kali. Maksudnya 1 kali itu gimana, Pak? Nanti kita lihat, ya. Di Maret bisa ngerekrut 9 orang nih, jadi triple elit atau 3 elit, ya. Maka terima bonus elitnya itu di Maret adalah triple elit di Maret, ditambah Februari. Februari kan 2 elit tapi diambil 1. Nah, itu maksud saya, ya. Jadi cuma 1 elitnya aja. 1 ditambah Januari 1, ya. Oke, Desembernya enggak, karena cuma 2 bulan sebelumnya, teman-temannya, diambilnya, ya.
Jadi 3 di Maret, 1 Februari, 1 Januari, 5 bagian. Tapi kalau di April nggak elit, ya, maka ya nggak dapat elit, alias nol gitu teman-teman ya. Oke, saya contoh yang di tengah, yang Januari 3 elit, tengah ya, tengah-tengah. Januari 3 elit, ya dapat 3 bagian ya. Februari 3 elit juga atau triple elit. Maka di Februari dapatnya triple elit 3 ditambah Januari 1 ya, selalu diambilnya 1 bagian teman-teman ya. Kalau ke belakang ya. 3 tambah 1 jadi 4 bagian. Maretnya nggak elit, ya enol ya. Di April merekrut lagi dapat 6 double elit. Maka bonus elit di April adalah 2 elit ya, double elit tadi 2 ditambah Maret. Oh, Maretnya 0, jadi ditambah 0. Februari kan 2 bulan ke belakang ya. Februari elit ditambah 1. Jadi 2 tambah 0 tambah 1. Jadi 3 bagian, teman-teman. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman nanti bisa lihat lagi tentang elite booster ini. Ya. Kalau bisa mengalamin, jangan teori doang ya. Oh ini tuh gimana ini tuh, wah nanya-nanya elit mah kagak, teman-temannya percuma kalau gitu mah ya. Elit aja, ya kan? Nanti dengan elit booster teman-teman akan ngerti sendiri. Jadi jangan banyak nanya, elitnya kagak pernah, sama aja bohong gitu mah ya. Oke, ada promo Star Cruise teman-teman. Ya cukup dengan hanya posisi leader entrepreneur 5 kali ya, nanti ada ininya, ada apa, ada promo-promonya ini kita sampai 2026 loh ya, keren banget ya, dan berurutan terus ya. Dan juga ada promo cash 31 juta. Oke, angkatan 2023 ke atas itu hanya capai posisi gold langsung ditambahin 31 juta, teman-teman. Ini berlaku sampai Desember 2028. Jadi masih lama, tapi jangan terlena teman-teman, karena jadi gold itu nggak gampang. Ya, nggak gampang. Teman-teman harus dari sekarang kerja keras. Begitu Anda jadi gold, ya bonus gold kan sekitar 25-an lah ya. 25 tambah 31, langsung 56 juta teman-teman. Ya, masuk rekening. Waduh, ngeri ya. Langsung 56 juta. Jadi begitu Anda gold, bonus gold dapat 25 jutaan kurang lebih ya. Ditambah 31 juta udah pasti. Ya, 56 teman-teman. Ngeri, 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 ngeri. Ini promonya ngeri ya dari CHR ini. Oke. Terus yang ketiga, bonus posisi, teman-teman. Nah, bonus posisi ini biasanya saya menjelaskan lebih gampangnya itu ya kayak kayak gaji kita lah di perusahaan, kan ada orang yang gaji karyawan ya, kepala gudang, supervisor, manajer, director gitu kan. Beda-beda tuh gajinya teman-teman. Makin tinggi posisi ya makin gede istilahnya ininya ya, gajinya ya. Nah, kurang lebih sama. Jadi bonus posisi ini ya, ini juga seperti gaji ya, gaji kita teman-teman ya. Dan ini beda dengan MLM teman-teman. Seperti tadi aja bonus elit, mana ada. Kita di MLM merekrut mau 100 orang ya udah, akan dihitung bonus ke kitanya cuma berdasarkan omset orang itu belanja. Kagak ada elit-elitan, ya kan? Sama dengan posisi juga teman-teman. Kita mau posisinya director lah, double diamond lah, mau posisinya per director atau apapun, ya kagak ada gajinya. Akan diberikan bonus ya sesuai omset aja. Selesai. Ini kerennya Tri Airy Bond, teman-teman. Boleh tepuk tangan di tempat lah, teman-teman. Ya, keren banget ini. Oke, jadi dari bonus elitnya aja udah keren, teman-teman. Ya dapat tuh kita. Terus dari bonus posisi atau kita dapat gaji. Ya makin tinggi posisi kita, makin gede gaji kita, teman-teman ya. Jadi kita nih network rasa karyawan ya, keren banget teman-teman. Kalau di MLM ya sudah, kita network ya network aja. Kita dapat bonus ya berdasarkan omset tok itu doang ya. Tapi di sini tidak hanya berdasarkan omset, tapi juga kita dikasih seperti gaji lah di perusahaan mah teman-temannya, keren ya. Dari TE udah dapet teman-teman. Dari TE leader itu udah dapet ya, udah dapet semuanya. Masa sih, buktikan Anda sendiri daripada ngomong doang ya kan, daripada teori doang, buktiin Anda punya posisi TE LE, nanti akan Anda akan lihat ya bahwa oh iya kalau TE sekian,
LE sekian, bronze sekian gitu loh teman-teman ya. Ini asik banget, keren banget ya, keren banget. Makanya teman-teman buktikan ya, asik banget dapat gaji di apa namanya di TI Reborn ini ya. Oke. Totalnya adalah 47% NPV. Dan kerennya apa teman-teman? Ya, saat kita naik posisi kedua, jadi nggak usah tinggi-tinggi. Posisi kedua, leader entrepreneur, ya, itu kita dapat eh, bonus posisinya, gaji aja ya, gampangnya gajinya teman-teman ya. Gaji leadernya dapat, ditambah gaji tim entrepreneurnya dapat. Jadi kita dapetin gaji satu tingkat di bawah kita, ya. Jadi kalau leader ya leader tim, ya. Kalau bronze ya bronze leader. Kalau silver, silver bronze. Kalau gold, gold silver dan seterusnya. Wah, asik banget. Di perusahaan aja kagak kayak gitu. Kita supervisor ya udah dapet gaji supervisor doang, teman-teman, ya. Kita kagak dapat gaji kepala gudang, nggak ada. Kita manajer, ya kita dapat gaji manajer doang, ya. Kita kagak dapat gaji supervisornya, kagak ditambahin. Tapi kalau di sini ditambahin, keren banget ya. Apalagi MLM, ya MLM kagak dapat. Dulu saya double diamond director ya di perusahaan MLM, ya saya nggak dapat gaji double diamond director, padahal itu posisi tertinggi loh, ya. Posisi tertinggi loh, teman-teman. Kalau di sini king lah ya. Kalau di king di sini dapat berapa nanti kita lihat ya. Rugi saya sebenarnya. Saya udah capek-capek di puncak double diamond director, tapi saya kagak dikasih gaji, teman-teman ya. Ya hanya dapat bonus sesuai omset saya aja. Tapi di sini kerennya kita digaji, ya. Mantep banget teman-teman di TI Reborn ini. Kita lihat ya, berapa sih bonus posisi kurang lebih apa namanya di TI Reborn ini? Yuk kita lihat teman-teman. Ini contohnya, ya. Kita lihat tuh yang leader dan tim ya. Leader dan tim, leadernya 743, timnya kurang lebih 623, totalnya 1,3. Tuh, ini adalah gaji dari leader agensi, teman-teman ya. Gaji kita sebut gaji ya, bonus posisinya ya, biar biar teman-teman lebih lebih apa? Lebih mengerti ya. Nah, kalau bronze ya bronze tambah leader ya. Jadi totalnya bronze 1,5, leader kan 743. Nah, jadi leader tuh bukan 1,3 ya. Leadernya itu yang 743, teman-teman ya. Totalnya jadinya 2,3 bronze gajinya, teman-teman, karena dapat satu tingkat di bawah ya. Kalau misalnya gold ya sama silver. Goldnya 8,1, silvernya 5,4. Totalnya 13,5. Ih, ngeri teman-teman ya. Ngeri ini. Kayak Bu Eri ya, platinum atau sekarang kita sebut dengan diamond eksekutif. Itu dapat apa? Dari gold juga. Diamondnya 21,6, goldnya 8,1, totalnya 29,792 juta, teman-teman. Gajinya doang, bonus posisinya doang, ya ngeri. Di mana gaji 29,7, teman-teman? Manajer pabrik aja belum tentu gajinya segini. Ngeri ya, keren banget ini teman-teman. Apalagi kalau posisinya crown atau king kalau sekarang sebutnya, queen ya. Itu 65 juta lebih, titaniumnya 65 juta lebih kalau sekarang royal eksekutif ya. Oke. Teman-teman, totalnya 130 juta. Kalau kita jadi king atau queen, itu baru bonus posisi doang, gaji doang. Belum tadi yang bonus-bonus yang apa yang tadi saya sebutin itu. Ngeri, teman-teman. Mengerikan banget ya. Ngeri, 130 juta. Ya, ngeri teman-teman. Kita mau jadi direktur, kayaknya direktur bank juga nggak segini kayaknya ya, kecuali mungkin Bank BI ya, Bank Indonesia ya mungkin ada. Tapi kalau bank-bank biasa, apalagi banknya bank kecil gitu, mana ada segini. Tapi kita bisa dapat gajinya doang, keren banget ya. Ini teman-teman kerennya di 3i Reborn ini. Tepuk tangan dong buat 3i Reborn ya, tepuk tangan di tempat. Oke. Ini teman-teman, yang keempat, bonus level. Ya. Waduh, Pak, bonus posisinya udah ngiler gitu. Ini ada bonusnya lagi. Ada ya. Olap-olap loh ya. Olap itu apa ya? Olap tuh apa ya? Kekenyangan bonus, teman-teman, kekenyangan bonus ya. Oke. Nih, teman-teman, ini adalah bonus level 70% dari NPV ya. Itu ada 7 kelompok.
Yaitu kelompok premi 350, 700, 1 juta, 3 juta, 7 juta, 15 juta, dan 30 juta. Di mana tiap-tiap kelompok ini akan diberikan ya 5 kumpulan. Oke. Jadi tiap-tiap kelompok ini akan diberikan 5 kumpulan ya. Dan kumpulan kelompok dan kumpulan ini akan diberikan di 3 grup atau 3 tim kita. Jadi 7 dikali 5 dikali 3 ya. Jadi intinya 105 kali kita akan diberikan bonus level. Ngeri ya. Ngeri teman-teman. Ini rumusnya teman-teman silakan hafalin aja lah ya. Gimana penerapannya bonus level ini ya? Kita lihat ya. Nih, ngerinya teman-teman. Ini adalah contoh pohon jaringannya. Saya ambil contoh yang warna biru ya, karena yang banyak yang biru ya kan. Ini kalau misalnya saya contohin timnya Bu Eri ya nggak akan bisa karena kurang lebih 58.000 ya kan. Ini A, B, C-nya wow udah bejibun teman-teman banyak pisan ya. Kita yang sederhana dulu aja ya. Yang penting teman-teman ngerti cara pembagian bonus level ini ya. Saya ambil yang biru. Oke. Saya ambil yang biru ya. Kelompok 350.000 dulu. Jadi kelompok pertama ya. Kita cek. Yang pertama 350.000. Nah, masuk ya, kita dapat. Kedua, 700 3,5 lebih dari 3,5 dapat ya kelompok kumpulan 2. Yang ketiga, 700 3,5 dapat ya kumpulan ketiga. Yang keempat, 350 masih kena tuh ke kelompok level 350 ya kan. Jadi kita dapat. Kelima, nah ini teman-teman. Kelimanya tuh bukan dihitung di level 5 doang, tapi dihitung sampai level tak terbatas. Ini ngeri, teman-teman. Ya, ngeri. Jadi kalau di bawah-bawahnya masih ada, ya semuanya kena. Cuma kalau masih segini ya baru segini dapatnya. Tapi kalau di bawah-bawahnya ada, ini masih kena, masih panjang pisan, teman-teman. Di MLM itu rata-rata ya dibatas. Apalagi sistem binary. Pasti dibatas. Kagak dibatas, hancur perusahaannya, teman-teman ya. Tapi di sini luar biasanya apa? Tak terbatas. Kok bisa? Karena tadi ya, kayak karena tadi teman-teman coklat kecil tadi itu sudah disisihkan. Oke, jadi yang memang yang berhak, yang memang yang cepat, yang hebat pergerakannya, yang posisinya tinggi, ya itu lebih beruntung, ya wajar karena dia lebih kerja keras, karena dia lebih hebat, karena dia lebih bergerak cepat, teman-teman. Kalau kita yang lambat-lambat, yang malas-malas, yang letoy-letoy, yang melendoy gitu, seadanya aja, ya wayah nawe nggak dapat banyak juga teman-teman ya. Tapi kalau yang apa namanya yang lebih cepat, lebih hebat dan grupnya cepat besar, ya itu dapatnya juga besar teman-teman, wajar ya. Ini keren banget. Bu Susi tolong jangan coret-coret ya. Jangan ini Bu Susi hati-hati. Ini jadi coret-coret di sini ya, mengganggu Bu Susi, tolong. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi teman-teman lihat bahwa ini keren banget, teman-teman. Kita lihat kelompok yang kedua, yaitu kelompok 700.000 ya. Nih, kita lihat level 1, level satunya 350, teman-teman. Nggak kena ya, nggak kena 700. Itu minta bantuan di bawahnya. Minta bantuan yang bawah tuh, yang 700, 3,5 ya. Dan ini lebih dari 700, maka ini adalah kelompok 1. Ya, jadi bukannya kelompok 1 3,5 nggak kena ke 700, jadi dianggapnya nggak dapat. Enggak, cari minta bantuan ke bawah. Ya, yang kedua 700 3,5 ini lebih dari 700, makanya dapat. Ini kumpulan 2 teman-teman. Kumpulan 3,5 nggak dapat ya, karena harus 700. Minta tolong bawahnya 3,5 lagi. 3,5 tambah 3,5 jadi 700. Nah ini baru kena. Ini kumpulan 3. Kumpulan 4 700 3,5. Nah ini kena kumpulan 4. Kumpulan kelimanya nggak ada Pak. Ya nggak ada. Kenapa? Lamban. Kalau Anda bergerak lambat di bisnis network, Anda akan ketinggalan banyak bonus teman-teman. Sayang. Makanya dulu ya, waktu saya belum bergerak di sini, Bu Eri dulu yang bergerak. Bu Eri minta izin nih, maksudnya saya pengen jalanin 3i network nih gimana? Saya bilang boleh, tapi kamu harus cepat. Kalau kamu nggak cepat menjalankan 3i network, ya kamu akan ketinggalan banyak waktu, ketinggalan banyak bonus, lama-lama kamu akan
stres sendiri, frustasi sendiri, udahan. Gitu teman-teman. Harus bergerak cepat kalau network itu, ya, harus bergerak cepat. Dulu saya waktu di MLM, ya, umur 25-26 tahun, itu bonus saya udah di 80 sampai 120 juta, teman-teman, tahun 95-96 loh, ya. Itu umur saya masih 25-26. Kenapa? Karena saya bergerak cepat, teman-teman. Network harus bergerak cepat. Jadi kalau Anda masih menunda-nunda, ya, letai-letoy, melendoy dan sebagainya, berat nantinya. Anda akan banyak kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan bonus, bahkan keluarga Anda pun bilang apa? Ngapain sih kamu di CHR tuh, 3i tuh, ngapain? Ya, udah 3-4 tahun kagak jadi apa-apa, ngapain sih, mending kerja aja yang bener lah. Nah, akan kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau Anda gerak cepat, Anda akan banyak tim, Anda akan juga mendapatkan bonus puluhan, bahkan bisa ratusan juta per bulan. Ya, ingat ya teman-teman, gerak cepat, ya, gerak hebat, kerja keras, ya. Oke, kita cek terakhir nih di kelompok level 1 juta, contoh terakhir ya. Kita cek dulu 350, nggak kena 1 juta ya. Minta bantuan bawahnya 700, 3,5, 3,5, lebih dari 1 juta. Nah ini dapat kelompok 1 teman-teman. Kelompok 2, 700, 3,5, 3,5, lebih dari 1 juta. Ini kita dapat, ya. Kelompok 3, 3,5, belum kena. Minta bantuan bawahnya 3,5, belum kena juga karena masih 700, belum 1 juta. Minta bantuan bawahnya lagi, yang 700, 3,5, 3,5. Nah ini baru lebih dari 1 juta. Ini kelompok kumpulan ketiga. Kumpulan keempat dan kelimanya kagak ada. Karena apa? Lamban. Bayangin teman-teman, coba bayangin Bu Eri yang 58.000 timnya, ya. Pasti setiap level yang 3,5, 700, 1 juta, 3 juta, ya, 7 juta, 15 juta, 30 juta, itu kena semua 5 kali. Totalnya Bu Eri jadinya levelnya itu istilahnya diguyur katanya, ya, dibanjur teman-teman, 105 kali kena semua. Kenapa? Gerak cepat. Ya, kita tahu Bu Eri mencapai Diamond Eksekutif, ya, atau Platinum cuma 14 bulan, ya kan? Setahun 2 bulan. Ngeri ya. Coba cek kita. Setahun 2 bulan kita jadi apa? Teman-teman, coba cek. Ya kan? 14 bulan kita mengerjakan 3i Reborn udah jadi apa? Ya. Makanya nggak aneh. Gitu, teman-teman. Kita lamban, kita istilahnya kita banyak menunda dan kita nggak jadi apa-apa. Sayang. Ya, keluarga kita sudah menunggu lama. Yuk, kita sekarang bertobat ya. Bergerak hebat, bergerak cepat, kerja keras. Oke? Karena ini duitnya di ngeri, teman-teman. Puluhan ratusan juta mau kerja di mana? Dengan umur kita yang kayak gini, dengan modal pendidikan kita, ijazah kita yang mungkin, maaf ya, mungkin bukan S1 atau boro-boro S2 mungkin, ya. Mau kerja di mana, teman-teman? Ya, umur sudah remaja, ya kan? Remako, ya. Oke, mau kerja di mana, teman-teman? Ya, kalau kerja pun paling kita dikasih gaji berapa. Di sini Anda tetap dihargai puluhan bahkan ratusan juta. Oke, gerak cepat, gerak hebat, pasti dapat teman-teman. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman semoga bisa ngerti ya. Ini kelompok yang 3 juta, oke, dan kelompok keduanya nggak bisa karena kurang dari 3 juta. Ini kelompok yang 7, 15, 30 nggak bisa dihitung alias nggak dapat karena totalnya belum ada 7 juta, teman-teman. Rugi kan jadinya ya. Anda rugi waktu, Anda rugi, istilahnya gini, Anda buang-buang bonus, teman-teman. Buang-buang bonus, kenapa? Lamban. Lamban. Sehari aja Anda prospek paling cuma 1 orang, itu pun kalau mau. Banyakannya strip gitu ya. Gitu loh. Tapi pekerjaan Anda yang cuma dibayar per bulan mungkin 2 juta, 3 juta, itu yang dikejar-kejar. Di sini yang bisa puluhan ratusan juta Anda tinggalkan. Sayang, teman-teman. Ya, sayang Anda buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang duit, buang-buang bonus, sayang bener ya. Kalau Anda kerja lebih hebat kan, wih ngeri teman-teman, ngeri bener. Kita lihat yuk bonus level ini seberapa hebat sih, kita lihat ya. Ini adalah rincian bonus yang agency atau entrepreneur atau masih posisi paling bawah ya. Oke, posisi paling bawah tuh. Bonus sponsor cuma 224. Artinya apa? Nggak banyak rekrut pribadi teman-teman. Ya, nggak banyak rekrut pribadi. Bonus elit 0, ya, jadi nggak ada elit.
Bonus posisi 0, jadi nggak ada posisi, alias agency atau entrepreneur. Ya, bonus royalti 0 karena memang nggak ada posisi. Lihat bonus levelnya, teman-teman. 38,3 juta. Ngeri. Ngeri, teman-teman. Yang ngeri banget. Ini bonus level jangan main-main. Ini gede banget. Ya, jangan dianggap remeh, teman-teman. Makanya cepat bentuk tim yang besar. Ya, rekrut yang banyak tiap hari kalau Anda masih baru. Jangan cuma satu, dua gitu udah happy. No, ya. Bu Eri itu dulu tiap hari 17 orang, 20 orang, sampai suaranya kagak ada. Bahkan mungkin teman-teman Bu Eri yang lamanya udah ngerti kalau Bu Eri lagi mau ngomong udah sediain air panas. Ya kenapa? Karena habis ngomong-ngomong harus minum air panas buat tenggorokannya bisa ini lagi bisa ngomong lagi, teman-teman. Ya kan? Sehari 17 20 kayak gitu. Dan saya tahu, ya. Nah, kita berapa tiap hari? Cuma satu, dua, itu pun kalau mau. Kebanyakan strip, ya, aktivitas kitanya. Yang nggak aneh, kita sampai sekarang pun ya masih posisi di situ. Teman-teman, Bu Eri 14 bulan, udah diamond. Gitu loh ya. Kenapa? Gerak cepat, gerak hebat, kerja keras. Itu intinya, teman-teman. Ya, lihat lagi. Nah ini, bonus level. Masih posisi 0. Bonus elit 0. Bonus rekrut cuma 300.000, tapi bonus levelnya 76,8 juta. Ngeri, teman-teman. Ya, ngeri banget. Oke, jangan main-main dengan bonus level. Jadi intinya apa? Cepat besarkan tim Anda agar Anda bisa menikmati 105 kali diguyur, dibanjur bonus level, teman-teman. Ya, oke. Siap ya, bergerak lebih hebat, bergerak lebih cepat, dan kerja keras, teman-teman ya. Oke. Next, bonus royalti. Ini harus minimal gold. Teman-teman kejar gold, teman-teman ingat selain kita posisi Anda di posisi menengah, ini posisi menengah loh ya. Tapi posisi menengah udah dapat royalti kalau di 3i Reborn. Dulu saya double diamond director, posisi tertinggi baru dapat royalti. Ya saya dapat royalti itu pun cuma 1% teman-teman royaltinya ya. Tapi di sini totalnya 5%. Ngeri ya. Dulu saya harus double diamond. Kalau saya turun posisi ya nggak dapat lagi. Ya, saya harus double diamond director baru saya dapat bonus royalti. Tapi di 3i Reborn cukup gold posisi menengah itu Anda sudah dapat bonus royalti. Di samping tadi bonus bonus kompetisi reward ya 31 juta. Ngeri teman-teman. Nah ini adalah syaratnya dari bonus bro ya. Syarat dari gold 2%, loh, malah gede ya. Platinum, titanium, crown ini cuma 1% teman-teman ya. Platinum tuh diamond ya, titanium tuh royal, eksekutif, dan crown itu king atau queen ya. Itu cuma 1% ya teman-teman. Dan kalaupun Anda sudah mencapai posisi minimal gold, terus Anda turun posisi seperti ini posisi bronze ya, karena ada yang 15 juta teman-teman ya. Jadi teman-teman bonus gold royaltinya dan Anda turun jadi bronze ya. Grup A 300, grup B 85, grup C-nya 15. Ini bronze teman-teman ya. Nah, kalau misalnya seperti ini teman-teman ya, bonus royaltinya masih bisa dapat asalkan memenuhi syarat. Dulu saya di MLM double diamond director terus turun ke diamond director nggak dapat teman-teman. Padahal diamond director loh harus double diamond teman-teman ya, nggak dapat. Udah tadinya 1% dari royalti nggak ada, nol teman-teman. Di sini dari gold atau platinum atau titanium bahkan crown turun jadi bronze ya masih tetap diperhitungkan. Apakah ini dapat kita lihat ya. Oke, posisi kecilnya adalah grup kecilnya grup B dan C. Jadi nggak cuma satu, dua, ya dua lawan satu. Jadi fair teman-teman. 85 tambah 15 ini grup kecil. Ya, jadi 100 juta dibagi total grup 400 juta total grupnya dikali 100% adalah 25% ya. Total grup 400 juta, ini harus minimal 350 juta kena ya. Total grup harus 20% atau lebih. Ini 25%, lebih dari 20%. Kena juga, teman-teman. Ya. Artinya apa? Artinya masih tetap dapat bro, bonus royalti. Keren ya. Keren, tepuk tangan buat 3i Reborn teman-teman ya.
Keren banget, meskipun kita turun posisi, tetap masih dihargai, teman-teman ya. Jadi tidak dilupakan begitu aja kayak saya dulu di MLM ya. Dilupakan kalau turun posisi. Di sini mah enggak. Ya, tetap diangkat kalau di sini. Keren banget ya, teman-teman. Oke. Next. Ini adalah contoh bonus royalti. Ini bonus levelnya 10,5, bonus royaltinya 12,8. Bahkan gede bonus royalti itu, teman-teman. Ini bonus royalti gold ya. Bonus royalti gold. Ini artinya goldnya pas-pasan nih. Makanya bonus levelnya nggak gitu gede, teman-teman ya. Ini keren banget, teman-teman. Bonus royalti. Terakhir, bonus persistensi. Orang bilang biasanya bonus titik lah ya, bonus titik. Bonus titik itu dihitung dari kedalaman 1 sampai kedalaman ke-10 ya. Dari premi downline kita ya. Dari premi downline kita yang dibayarkan mulai bulan ke-13 ya. Jadi saat nggak dihitung omset lagi masih ada dapat, teman-teman ya, yang namanya bonus persistensi. Kita lihat ya, bonus persistensi, teman-teman. Bonus persistensi itu dapatkan 10 level, dari bonus 1 sampai dari level 1 sampai level 10, dan memasuki bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Jadi 1 tahun ya. 1 tahun mah kecil atau coach, memang berapa gitu, kita lihat ya, teman-teman. Jadi level 1 pasti 3 ya, karena kita grup 3 ya. Jangan ngomong trinary ya, teman-teman. Trinary itu nggak ada, itu binary adanya, trinary nggak ada. Pokoknya kita mah 3 grup gitu aja ya, teman-teman. Oke. Kedua itu pasti 3, masing-masing 3, jadi 3 kali 3 9 ya. Ketiga pasti 9 kali 3 27. Keempat 27 kali 3 81 ya. Kelima 81 kali 3 243. Keenam 243 kali 3 729 dan seterusnya, teman-teman ya. Itu sampai level 10 total semuanya itu ada 88.572. Masa sih, Pak? Hitung aja sendiri. 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 tambah 243 tambah 729 ya, dan seterusnya. Hitung aja sendiri, teman-teman ya. Itu totalnya 88.572. Dan kalau dikalikan dengan premi terkecil, yaitu 350.000, kita dapat 1.000 per satu mitranya, atau biasanya sebut per satu titiknya, teman-teman. Maka potensi bonus persistensi adalah 88.572 dikali 1.000. Ini paling minim ya, paling minim, teman-teman. Yaitu 88,5 juta per bulan. Ngeri, teman-teman. Kita dapat berapa? Bulan ke-13 sampai 24, jadi 1 tahun ya. 1 tahun dikali 12, kurang lebih 1 miliar, teman-teman, bonus persistensi. Ngeri ya. Oke, mungkin nggak langsung dapat 1 M, ya kan. Ini akan istilahnya ada cicilan, tercicil ya. Itu totalnya nanti bisa 1 M. Ini contoh bonusnya, teman-teman. Oke, nah ini. Tuh, ini bonus persistensinya 4,8. Mungkin bulan depan 5 juta, mungkin bulan depan lagi 2 juta, totalnya nanti 1 miliar bonus persistensi Anda ya. Coba nanti teman-teman cek ya, jarang dicek nih sama kita nih bonus persistensi, coba dicek. Itu tiap bulan kita akan ada bonus persistensi, teman-teman ya. Ya mungkin ratusan ribu kalau teman-teman yang timnya masih sedikit ya, ratusan ribu, yang udah banyak ya bisa jutaan, teman-teman. Ini bonus persistensi, keren banget ya. Oke, itulah kenapa saya bilang gerak cepat, gerak hebat, ya, kerja keras. Biar apa? Timnya besar, teman-teman. Jadi keempat bonus itu teman-teman dapat besar semua, ya. Oke. Dan ini adalah jenjang prestasi dan potensi penghasilan dari entrepreneur smart, ya, dan posisi tangga-tangga pertama, tim, leader, bronze, silver, gold, diamond, royal, dan king atau queen. Teman-teman sampai ke 250 juta per bulan, ya. Ratusan juta per bulan. Ada memang yang dapat, ada, teman-teman ya. Sudah ada banyak yang dapat ratusan juta per bulan, bahkan di Royal Executive Bond itu bisa dapat ratusan juta per bulan, teman-teman ya. Ini yang sedang saya dan Bu Eri kejar. Kalau teman-teman nggak mau ngejar ya terserah ya. Tapi kalau mau ngejar, ayo sama-sama, teman-teman. Kita harus sama-sama sampai ke puncak ya. Kalau yang malas-malas tinggalin, nanti kita ikutan malas lagi. Kita nggak dapat bonus gede lagi ya. Yuk sama-sama rajin, kerja keras, kerja cepat, kerja hebat. Biar kita bisa sama-sama sampai ke king atau queen, teman-teman ya. Oke, ini adalah contoh
dari Pak Afrial nih, teman-teman ya. Contoh bonus King ya, itu adalah 306 juta. Ya, 306,6 juta, teman-teman. Lebih dari 250 juta. Ngeri ya. Ini baru Pak Afrialnya, teman-teman. Belum istrinya tercinta nih, ya Ibu Tini, ya kan? Ibu Tininya aja sama, jadi queen. Bonusnya kurang lebih juga di 300-an. Jadi total suami istri ini penghasilannya adalah 600 juta per bulan. Padahal Pak Afrial ini adalah mantan kondektur bus, ya, jurusan Kampung Melayu Grogol kalau nggak salah, ya, Kampung Melayu Grogol, teman-teman ya. Sekarang beliau udah punya rumah mewah, punya apartemen, ya beberapa apartemen, punya villa, punya mobil mewah, Mercy dan sebagainya, teman-teman. Waduh, luar biasa. Dari mana perubahan hidupnya? Dari bisnis Tri Airborne ini. Kenapa? Karena lihat marketing plan-nya ngeri, teman-teman. Marketing plan-nya benar-benar memihak ke kita. Ya, marketing plan-nya itu benar-benar condongnya ke kita sebagai mitra bisnisnya. Keren banget, teman-teman. Keren banget. Makanya yuk, teman-teman, kerjakan lebih hebat lagi ya. Jangan malas-malasan lagi, kerjakan lebih cepat lagi. Sekarang rekrutnya diperbanyak, minimal sehari 5 lah. Kalau nggak kayak Bu Eri 17-20 ya 5 lah minimal. Jangan banyak strip-strip ya. Katanya mau perubahan hidup. Kenapa? Karena nanti hidup Anda tuanya gimana, teman-teman? Sekarang aja udah tua, jangan ngomong tua ya berarti ya. Nanti Anda hidup sepuhnya gimana? Ya, kayak sekarang udah tua, nanti sepuh, tak gimana sepuhnya, teman-teman? Ngandelin anak. Aduh, ngeri hidup kita diandelin sama orang lain, ya. Ngandelin tetangga, dapat belas kasihan dari orang lain, ya jangan sampai, teman-teman ya. Saya dan Bu Eri udah pernah mengalami hidup yang menyedihkan, dan sekarang lewat bisnis Tri Airborne ini kita bisa diangkat kembali, teman-teman ya. Pak Afra juga sudah mengalami, ada juga Pak Sarno juga, dan banyak teman-teman kita di Tri Airborne yang berubah ya hidup finansialnya, teman-teman, karena marketing plan yang sangat-sangat luar biasa dari Tri Airborne ini. Ya, sekarang giliran Anda yang membuktikan, teman-teman ya. Dan saya yakin Anda pun pasti bisa. Kita akan ketemu Pak Afrial nanti di hari Minggu, teman-teman. Ya, jangan lewatkan di di training 5 langkah sukses ya. Teman-teman ambil bagian di sana ya, jangan pelit, belajar, belajar dan belajar terus, karena rezeki kita, apa yang kita dapatkan itu tergantung seberapa besar wadah atau karakter kita yang bisa kita siapkan ya. Karena sikap itu mendahului omset, teman-teman. Jadi kita dulu yang harus menyiapkannya, wadahnya, baru nanti Tuhan Allah akan memberikan rezekinya sesuai wadah yang kita sediakan ya. Oke, teman-teman. Teori Bond, satu hati, satu visi, siap beraksi ya. Selesai sampai di sini, teman-teman, tentang 3I ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan, saya kasih kesempatan bertanya, teman-teman.